Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, tempat belajar yang pastinya seru dan gak bikin ngantuk. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget dalam kronologi loh. Kalian tahu gak apa? Yap, betul sekali, yaitu tentang alat ucap atau dalam bahasa kerennya biasa disebut articulation speech organs. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, pernah kepikiran gak sih gimana sih kita bisa ngomong? Terus kok bisa kalau huruf A, I, U, E, O? Terus kenapa bunyi B beda sama M? Padahal kayaknya sama-sama pakai bibir deh. Oke, kalian tenang aja, karena di video ini aku bakal jelasin semuanya dengan cara yang seru, simple, dan pastinya bikin kamu langsung paham. So, siap belajar sambil have fun? Yuk kita mulai! Satu, pengertian alat ucap. Alat ucap atau artikulator adalah organ-organ tubuh manusia yang berperan penting dalam proses pembentukan bunyi bahasa. Alat ini bekerja dengan cara memodifikasi aliran udara yang berasal dari paru-paru, sehingga dapat membentuk bunyi ujaran yang kita gunakan dalam berbicara sehari-hari. Bisa dibilang, tanpa adanya alat ucap, kita tidak akan bisa menghasilkan suara atau berbicara. Dalam kajian fonologi, pemahaman tentang alat ucap sangat penting, karena setiap bunyi dalam bahasa memiliki tempat dan cara pengucapan yang berbeda-beda. Dua, klasifikasi alat ucap berdasarkan fungsinya. Secara garis besar, alat ucap diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar berdasarkan fungsinya, yaitu A. Alat ucap sebagai penghasil udara. Fungsi ini dijalankan oleh paru-paru dan diafragma. Paru-paru berfungsi sebagai sumber utama udara yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Tanpa udara yang dihasilkan oleh paru-paru, proses berbicara tidak akan terjadi. Kemudian B. Alat ucap sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi utama terletak pada pita suara di dalam laring. Saat pita suara bergetar, maka dihasilkanlah bunyi bersuara seperti B dan D. Sebaliknya, jika pita suara tidak bergetar, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tak bersuara seperti P dan T. Selanjutnya yang C, alat ucap sebagai modifikator. Modifikasi bunyi dilakukan oleh bagian tubuh seperti lidah, bibir, langit-langit, dan gigi yang membentuk bunyi-bunyi khusus melalui pergerakan dan posisi yang berbeda-beda. 3. Jenis-jenis alat ucap secara spesifik. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu alat ucap yang terlibat dalam pembentukan bunyi bahasa. Yang pertama, ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan ruang utama untuk menghasilkan dan memodifikasi bunyi. Rongga ini bisa berubah bentuk loh, sesuai dengan posisi lidah, bibir, dan rahang. Selanjutnya ada rongga hidung. Rongga ini berfungsi saat kita menghasilkan bunyi nasal. Nah, udara diarahkan ke rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Selanjutnya ada langit-langit mulut. Langit-langit mulut terdiri atas 2 bagian. Yang pertama namanya palatum durum atau langit-langit keras. Yang kedua yaitu velum atau langit-langit lunak. Nah, langit-langit lunak ini bisa naik dan bisa turun loh. Langit-langit lunak ini berperan penting dalam menentukan apakah bunyi akan bersifat oral atau nasal. Selanjutnya ada uvula atau anak tekak. Uvula adalah bagian kecil yang menggantung di bagian belakang langit-langit mulut. Ia membantu mengatur aliran udara terutama dalam bunyi nasal atau beberapa bunyi khas bahasa tertentu. Selanjutnya ada lidah. Lidah adalah artikulator yang sangat fleksibel dan aktif. Lidah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada ujung lidah atau apex, kemudian ada punggung lidah atau dorsum, dan ada juga dasar lidah atau radix. Kadang digunakan untuk bunyi tertentu dalam bahasa asing. Selanjutnya ada gigi. Gigi terbagi atas gigi atas dan gigi bawah. Nah, gigi atas dan bawah berfungsi dalam pembentukan bunyi dental. Selanjutnya ada bibir. Bibir bisa menutup dan membuka serta membulat. Bunyi bilabial terjadi karena pertemuan kedua bibir.
Sedangkan pembulatan bibir membantu pembentukan vokal seperti O dan U. Selanjutnya ada glotis. Glotis adalah celah di antara pita suara. Ia sangat penting dalam membentuk bunyi glotal seperti jeda glotal dalam beberapa bahasa daerah atau bahasa Arab. 4. Proses produksi bunyi bahasa. Proses produksi bunyi bahasa secara umum terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap inisiasi, yaitu udara dikeluarkan dari paru-paru sebagai bahan dasar penghasil suara. Tahap 2 yaitu tahap fonasi, yaitu udara tersebut melewati pita suara yang akan bergetar atau tidak tergantung pada jenis bunyinya. Tahap 3 yaitu artikulasi, yaitu udara yang telah diberi suara kemudian dimodifikasi oleh alat ucap seperti lidah dan bibir untuk menghasilkan bunyi tertentu. Tahap 4 yaitu tahap resonansi. Di tahap ini bunyi yang telah dibentuk diperkuat di dalam rongga-rongga tubuh seperti rongga mulut dan hidung agar terdengar lebih jelas. Memahami alat ucap dalam fonologi ternyata penting banget loh teman-teman. Tahu nggak karena apa? Yap, betul. Karena memahami alat ucap dapat membantu kita mengetahui bagaimana bunyi terbentuk secara tepat. Selain itu, ternyata berguna juga loh dalam mengajarkan bahasa, terutama dalam pengucapan yang benar. Selain itu, memahami alat ucap bermanfaat juga dalam terapi wicara bagi individu yang mengalami kesulitan berbicara. Dan yang tak kalah penting adalah ternyata mempelajari alat ucap itu sangat penting dalam studi linguistik untuk membandingkan bunyi antar bahasa dan dialek. Nah, itu tadi pembahasan lengkap mengenai alat ucap atau artikulator dalam kajian fonologi. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua memahami bagaimana bunyi bahasa terbentuk dan apa saja organ yang terlibat di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.